Masak daging sapi, bumbu lapis khas Jawa Timur, rasanya medok, bikin nagih. Bumbunya kental dan rasanya medok, ciri khas masakan Jawa Timuran. Terutama rempah-rempahnya sangat terasa mulai dari rasa pala, cengkeh, dan bunga lawang. Menambah keotentikan masakan ini. Yuk coba masak daging sapi khas Jawa Timuran. Bahannya mudah didapat, tidak harus daging sapi yang bagus. Bisa juga diganti dengan daging lainnya seperti daging kambing, ayam, itik, atau yang lainnya. Agar daging cepat empuk dan bumbu meresap, sebelum dimasak saya marinasi dagingnya dulu dengan bumbu pala dan bubuk merica. Saat merebusnya agar daging cepat empuk, saya tambahkan juga buah nanas atau bisa juga asam jawa. Agar kuahnya kental dan rasa daging terasa gurih, saya tambahkan telur. Pengen porsi yang banyak dan bervariasi, bisa ditambahkan juga dengan kentang. Daging sapi bumbu lapis khas Jawa Timur, rasanya medok, bikin nagih, tahan lama, awet. Sangat cocok sebagai menu pelengkap catering, bekal traveling, prasmanan, dan menu utama nasi kotak. Bahan dan bumbu yang pas dibutuhkan memasak daging lapis khas Jawa Timur kurang lebih 1,5 kg dan kentang kurang lebih 1 kg. Untuk porsi keluarga adalah 1,5 kg daging campur. Daging ini campur daging kambing dan juga daging sapi. Potong-potong daging ukuran kecil. Lebih baik saat memotong daging sapi agar lebih empuk. Enaknya dipotong berlawanan dengan seratnya. Dagingnya memiliki serat, biasanya serat bisa terlihat dari arahnya. Lebih baik potong daging tipis-tipis atau berbentuk dadu melawan seratnya. Dengan cara seperti ini, maka daging akan lebih mudah empuk saat dimasak. Namun, jika memotong daging mengikuti seratnya, maka daging akan terasa alot walaupun sudah direbus atau melewati proses masak. Untuk kali ini, daging yang saya gunakan, daging campur daging sapi dan kambing yang didapat dari potongan daging kurban. Yang penting untuk daging dimasak lapis, potong-potong ukuran kecil atau sesuai selera. Nantinya daging ini saya marinasi dengan cara alami dengan buah nanas dan asam jawa agar daging cepat empuk. Potong-potong daging, lakukan hingga habis, lalu sisihkan. Untuk bumbu penguat rasa marinasi daging yang sudah dipotong-potong, kami menggunakan merica, garam krosok, dan pala. Harus dihaluskan kurang lebih 1 sendok teh merica seperti ini ya. Jika tidak suka pedas, merica bisa dikurangi sesuai selera. 1 sendok teh garam kasar atau garam krosok. 1 buah pala, belah pala, geprek, ambil dagingnya. Rasanya sangat kuat, hangat, manis, dan sedikit pedas. Ini tidak saya gunakan semuanya, saya ambil setengah saja. Pala ini opsional saja, untuk bumbu lapis bisa sesuai selera. Ciri khas daging lapis khas Jawa Timur adalah rasa bumbu pada pala ini. Haluskan semua bumbu. Setelah halus, taburkan pada daging yang sudah dipotong-potong tadi. Bahan tambahan marinasi daging lapis saya tambahkan 1 butir telur. Tambahkan pada potongan daging dan 2 sendok makan kecap manis, sisanya dimasukkan pada waktu perebusan daging. Campur jadi satu. Tujuan utama dari proses marinasi adalah untuk menambah cita rasa ke seluruh bagian daging dan melunakkan daging. Oleh karena itu, harus menunggu beberapa waktu agar bumbu marinasi benar-benar terserap ke seluruh bagian daging. Butuh waktu paling cepat 30 menit untuk menunggu bumbu marinasi meresap ke dalam daging. Lalu sisihkan, diamkan kurang lebih 30 menit. Untuk bumbu yang harus dihaluskan, 20 butir bawang merah, potong-potong menjadi ukuran kecil. Nantinya bawang merah ini dan bawang putih akan saya belah menjadi beberapa bagian agar pada saat digoreng matangnya merata dan mudah dihaluskan menggunakan cobek atau bumbu yang akan kami haluskan. Lalu potong-potong juga 20 butir bawang putih, lakukan hingga habis.
5 butir kemiri. Goreng bersama bawang merah dan bawang putih yang sudah dipotong-potong. Minyak goreng secukupnya, jangan terlalu banyak agar cepat panas. Sambil menunggu minyak panas, lumuri bagian wajan yang lain yang belum terkena minyak. Fungsinya agar bumbu saat digoreng tidak melekat atau menempel pada wajan dan minyak cepat panas. Goreng bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Kemiri digoreng terlebih dahulu sebelum dihaluskan agar nantinya minyak keluar bisa menambah rasa gurih pada bumbu dan menghilangkan bau tengik serta dapat membantu menghilangkan racunnya. Cukup goreng setengah matang sampai warna agak layu kekuningan. Angkat lalu tiriskan dari minyak, biarkan agak dingin. Satu kilogram kentang yang sudah dikupas bersih. Nantinya kentang ini sebagai campuran agar porsi lebih banyak. Opsional saja, jika tidak ada bisa di skip. Untuk kali ini, 1 buah kentang ukuran kecil saya potong 4 bagian. Opsional sesuai selera, dan ada yang suka 1 buah kentang menjadi 2 bagian saja. Kentang ini saya buat potongannya lebih besar agar saat perebusan daging tidak hancur jika dimasak terlalu lama. Jika ukuran kecil, maka kentang akan cepat hancur. Jika ditambahkan pada masakan daging lapis, tidak merubah rasa dan khasiat kentang tersebut. Lakukan hingga habis. Tambahkan minyak hasil penggorengan bumbu tadi. Goreng kentang yang sudah dipotong-potong sampai setengah matang. Fungsi kentang digoreng terlebih dahulu sampai setengah matang agar menghasilkan kadar air dan getah yang menempel. Jika tidak, digoreng bisa mempengaruhi rasa dari masakan tersebut. Fungsinya sebagai campuran saja atau tambahan. Menggoreng kentang agak lama karena kentang mengandung air agak banyak. Jika hasilnya ingin setengah matang, cukup goreng 7-10 menit. Angkat jika dirasa permukaan kentang sudah berubah warna dan agak keriput. Angkat lalu tiriskan. Lakukan hingga habis. Untuk bumbu yang harus ditumis, setengah dari bumbu marinasi daging, kurang lebih 1 sendok teh merica atau lada, bisa juga diganti dengan merica bubuk kurang lebih 5 gram dan garam kasar 1 sendok teh. Haluskan menjadi satu. Setelah halus, campur dengan bumbu yang sudah digoreng tadi, berupa bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Haluskan, campur jadi satu dengan bahan lainnya. Tips agar saat menghaluskan bumbu tangan tidak capek dan cepat halusnya, pertama, bahan bumbu yang ukurannya besar, potong-potong ukuran kecil sebelum digoreng. Kedua, goreng bahan sampai setengah matang agar kadar airnya berkurang dan teksturnya lunak. Ketiga, tambahkan garam atau gula. Akan menambah tekstur kasar pada bumbu dan mengurangi air dari bumbu yang membuatnya licin. Keempat, pilih cobek atau ulekan berbahan batu karena lebih berat sehingga tekanan pada ulekan batu akan mempermudah saat menghaluskan bumbu. Kelima, jika tak sanggup mengulek bumbu sekaligus, lakukan satu persatu, mulai dari yang paling susah dihaluskan atau yang teksturnya paling keras hingga yang paling mudah. Sisihkan setiap selesai mengulek. Setelah semuanya halus, ulek bersamaan agar tercampur rata. Itu dia caranya agar bumbu mudah diulek jika tak ingin tangannya gampang lelah. Selamat mencoba! Setelah dirasa bumbu daging lapis dan tercampur rata, sisihkan. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis bumbu sampai harum dan berubah warna. Lalu, masukkan daging yang sudah dimarinasi tadi, kurang lebih 1 jaman. Marinasi daging dapat memperbaiki kualitas daging itu sendiri termasuk tekstur. Daging yang dimarinasi akan menghasilkan tekstur yang lebih empuk dan juicy ketika dimasak. Melakukan marinasi dapat membuat daging menjadi lebih empuk karena dapat melunakkan tekstur protein pada daging dan memberikan cita rasa yang kuat serta membuat bumbu lebih meresap pada daging.
Aduk-aduk daging sampai tercampur rata dengan bumbu. Lalu masukkan kurang lebih 2,5 liter air bersih, rebus sampai air menyusut dan daging lunak. Untuk air ini opsional, jika suka daging yang berkuah banyak, maka bisa ditambahkan airnya. Sambil menunggu air rebusan daging surut dan daging cepat empuk, saya tambahkan 1/4 potong buah nanas. Potong-potong ukuran kecil sesuai selera. Untuk buah nanas ini opsional saja ya, karena nanas saya tambahkan agar daging cepat empuk. Nanas mengandung enzim bromelain yang cara kerjanya sama dengan enzim papain, menguraikan serat-serat daging sehingga menjadi gampang empuk ketika dimasak. Lalu bahan lainnya, ciri khas daging lapis Jawa Timur yang kaya akan rasa rempah-rempahnya, terutama jika suka, tambahkan 2 butir bunga lawang, 7 butir cengkeh, dan asam jawa. Untuk asam jawa ini tidak hanya menambah cita rasa, tapi juga bisa membuat daging lebih empuk. Opsional saja, 3 bahan ini jika tidak suka bisa di-skip. Lalu kecap manis sesuai selera. Saya menggunakan kurang lebih 6 sendok makan atau 90 ml dari sisa kecap yang digunakan dari marinasi daging tadi. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Tutup rapat panci saat merebus daging agar daging cepat empuk kurang lebih 45 menit. Cek tiap 15 menit agar air tidak surut. Jika kurang bisa ditambahkan sesuai selera. Sepuluh gram gula aren, potong-potong ukuran kecil agar mudah larut. Setelah kuah agak mengental dan rebusan daging surut, masukkan gula aren. 2 sendok teh garam kasar, 2 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok teh kaldu jamur. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Cek rasa. Cek keempukan daging setelah direbus kurang lebih 20 menit. Jika daging kurang empuk, masih setengah matang, bisa ditutup kembali panci rebus daging tadi kurang lebih 15 menit. 2 buah tomat potong ukuran kecil. Fungsi tomat ini sebagai penyegar masakan dan mempercantik masakan. Masukkan saat terakhir kali agar tomat tidak hancur dan layu. Setelah kurang lebih daging direbus selama 35 menit dan daging empuk, masukkan kentang yang sudah digoreng. Setelah matang, campur dengan daging bumbu lapis. Setelah memasukkan kentang, masaknya jangan terlalu lama, kurang lebih 10 menit, sampai kentang benar-benar matang. Karena jika terlalu lama, kentang akan menjadi hancur, jadi kurang cantik saja penyajiannya. Jika dirasa air surut, jika menginginkan kuah banyak, bisa ditambahkan air atau bisa sesuai selera. Opsional saja. Aduk-aduk, campur jadi satu dengan bumbu dan bahan lainnya. Bahan yang terakhir dimasukkan adalah potongan tomat. Setelah dimasukkan, tomat masak jangan terlalu lama ya. Cukup kurang lebih 5 menit setelah tomat dimasukkan. Jika terlalu lama masaknya, tekstur tomat akan menjadi layu dan hancur. Pastikan daging dan kentang sudah empuk. Setelah dirasa air surut dan mengental, daging empuk dan kentang matang secara merata, siap dihidangkan. Masak daging sapi bumbu lapis khas Jawa Timur. Rasanya medok, bikin nagih. Bumbunya kental dan rasanya medok, ciri khas masakan Jawa Timuran. Terutama rempah-rempahnya. Sangat terasa mulai dari rasa pala, cengkeh, dan bunga lawang. Menambah keautentikan masakan ini. Menu daging lapis ini siap dihidangkan. Yang membedakan rasa daging lapis tiap daerah berbeda-beda. Untuk daging lapis ini khas Jawa Timur,
bumbu remahnya sangat terasa. Rasanya medok, bumbu pekat dan kental, otentik, manis legit, dan gurih. Tidak berkuah kental, nyemek-nyemek, paling enak disajikan bersama nasi hangat. Sangat cocok sebagai menu pelengkap catering, bekal traveling, prasmanan, dan menu utama nasi kotak, karena tidak mudah basi dan tahan lama. Jangan lupa taburi bawang goreng, bisa menambah cita rasa masakan. Dimakan bersama dengan nasi hangat, ditambah dengan kuah kental yang rasanya medok, yang pasti lebih mantap dan bikin nagih. Bumbu daging lapis ini disajikan saat pagi, siang, atau malam tetap enak. Selamat mencoba! Untuk detail bahannya, bisa Anda lihat di deskripsi video ini atau di website kami. Jangan lupa kritik dan sarannya ya. Sampai jumpa!